sekarang kita dilanda angin gede dan gerimis sedikit. Semoga sampai atas sana kita dapat cuaca yang memungkinkan untuk sampai puncak. Nah setelah itu dia ngerasa bahwa yang menaik itu bukan bertiga, tapi berempat. Yang ngerasa siapa nih? Yang sakit. Jadi dia tuh nyium bau keringat, tapi bukan dari gua, dari yang Togi, bukan, dari orang lain. Dia belakang teriak. Kita lagi jalan tiba teriak, innalillahi astagfirullahaladzim. Kenapa goblok? Muter kan kita berdua, kenapa? Dia ngeliat gini, bang, ini kita kenapa? Lu istighfar, lu sadar aja, sadar. Nah sama, kita melihat lagi hal yang sama. Halo bang. Halo. Gue manggil Kang A atau siapa? Boleh abang, boleh Gin aja lebih tepatnya. Gin. Iya. Kenapa tuh Gin? Dari kata Gin, nama gue Ginanjar kan. Ginanjar, Ginanjar nih. Ini nih Kang Ginanjar dari Bandung nih. Nah, Kang Ginanjar ini mempunyai cerita waktu di bulan puasa naik gunung. Kenapa tuh bisa berpikir bulan puasa naik gunung ini kan menguras waktu dan tenaga juga ya? Kita pengen coba sesuatu yang anti mainstream di bulan puasa. Ya, kalau orang-orang kan identik dengan buka bersama, reunian. Ya kita coba untuk naik gunung, kenapa enggak sih? Oke. Tapi tektok. Gunung apa tuh bang? Gunung Salak via Aji Saka. Nah, di pendakian lu ini kan memang yang pastinya lu mengalami kejadian horor. Iya. Dan ini baru pertama kali selama seumur hidup lu. Iya, gak nyangka ya. Bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Ada hal mistis balik pendakian Gunung Salak. Dan di pendakian lu juga nih nanti ada dokumentasi lengkap ya. Ada. Karena lu sempat mengabadikan momen tersebut. Jadi nanti di kisah lu yang akan diceritakan hal ini, nanti gue minta lampirin videonya. Siap. Oke. Bagi teman-teman semua yang mau menjadi narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Dan kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen pendakian horor dimulai. Orangnya jika tidak siap. Oke, jadi hari itu di tahun 2023, gue bertiga ngerencanain pendakian. Gua, Akeu, sama Togi, maaf ya gua spill nama. Opsinya antara Guntur sama Salak. Itu pas kita masih kerja. Si Togi kerjanya sebagai SPB, gua juga SPB. Nah, si Akeu ini sebagai di PT KAI. Dia masih kerja, kita masih kerja. Kita sambil kerja sambil bahas tentang pendakian, mau kemana, kapan, jam berapa. Akhirnya si Togi bilang, udah ke Guntur aja. Lagian enak di Guntur, bisa ngecamp. Terus Akeu juga bilang, iya enak juga tuh Guntur tuh. Gue juga belum pernah kesana katanya. Terus tiba-tiba gue gak mau bang. Gak mau ke Guntur. Kenapa tuh? Gak mau. Jadi males nih ke Guntur. Udah coba ke Salak aja dah. Lah kenapa jadi Salak? Kan opsinya dua gue bilang. Antara Guntur sama Salak. Terus lu milih Salak? Iya gue milih Salak. Enggak lah kita Guntur aja. Terus debatnya tuh kayak dia tuh pengen ke Guntur, tapi gue pengen ke Salak. Gue sampai bilang, yaudah kalau misalnya nggak mau ke Salak, gue nggak ikut naik aja. Kalian berdua aja yang naik. Nah jam 7 malam si Togi ini pulang kerja, nyamperin gue udah pura-pura pulang kerja. Makanlah ceritanya. Makan gue sama si Togi di warteg nih makan. Emang di Salak ada apaan sih? Gue belum pernah ke Salak bang. Guntur, kalau Guntur udah pernah. Makanya gue pengen ke Salak. Pendaki itu kalau belum ke Salak itu belum afdol. Itu gue bilang ke Toginya. Kita lewat mana? Lewat Aji Saka. Base camp Siliwangi. Mikir lagi, mikir. Ya udah,
ntar sejam lagi gue kabarin, gue OTW pulang dulu, lu prepare aja. Gue balik ke kos, prepare. Akhirnya dapat WA dari Togi nih, dari teman gue nih. Yaudah ayo guys ke Salak, kita berangkat 2 jam lagi. Gue jemput. Nah, gue nggak bawa motor kan, dijemput sama Togi. Selama 2 jam gue nunggu, beres prepare. Kita berangkat sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam. 10 malam, gila nggak? Dari Bandung ke base camp Aji Saka, Siliwangi, jam 10 malam. Kita soulful, kita enak, kita enjoy selama perjalanan. Sampai base camp itu perkiraan jam 2:30 subuh. Setengah tiga subuh kita ngebut banget. Karena pengen cepet nyampe. Karena libur kita cuma sehari. Hari itu doang. Besoknya harus kerja lagi. Akhirnya kita ngobrol sama ibu bapaknya dan nanya, yakin mau naik ke Salak di saat bulan Ramadan? Kuat emang? Emang mau ngecamp? Enggak bu, kita tektok aja. Oh tektok. Yakin emang? Yakin bu. Alhamdulillah. Yakin kita. Terus berpesan jaga kondisi. Kalau misalkan emang cuaca nggak bagus, jangan dipaksain naik. Kalau kenapa-napa, ada yang cedera atau apa, kalau nggak kuat, mending turun aja. Jangan maksain sampai ke atas. Sahur, langsung tidur. Nah, sholat subuh, kita bangun. Bangun subuh, sholat. Kita biasa bayar simaksi. Ke ibunya bayar simaksi. Bu, ini simaksi. Gue lupa harga simaksinya berapa ya waktu itu. Udah 2 tahun lalu soalnya. Ibu berpesan lagi. Hati-hati ya. Oke. Hati-hati. Dari subuh mula udah 2 kali ya. Masih pesan Ini pesan hati-hati. Hati-hati. Ya bu, kita berangkat. Motor tuh kita bawa sampai ke pintu rimba. Iya, karena ya pengen bawa motor. Pengen bawa aja. Iya, pengen bawa aja, disimpan di pintu rimba si motor tuh. Emang bisa dibawa kan sampai pintu rimba. Nah, sampai pintu rimba itu nggak ada siapa-siapa. Cuma ada abang-abang 1 orang. Kuncen pintu rimba. Iya, kayaknya kuncen. Itu kebetulan yang naik cuma kita bertiga doang. Nggak ada lagi yang lain. Selama di base camp, selama kita naik nggak ada lagi. Nah, baik itu cerita kita di pintu rimba sampai tadi. Mau naik nih. Ya bang, kita mau naik. Berapa orang? Bertiga. Bertiga? Serius? Iya bang. Yaudah, hati-hati ya. Udah ada kata hati-hati lagi tuh di situ tuh. 3 pesan. 3 pesan tuh. Hati-hati lagi, ya bang. Pada puasa nggak? Iya bang, puasa. Awas lu batal. Nggak aman. Aman gue bilang kan. Nah, singkat cerita, pas gue simpen motor, kita bertiga foto-foto dulu lah. Di base camp itu rimba. Biasa pendaki FOMO bang. Kita foto-foto dulu. Setelah kita foto-foto, akhirnya kita bertiga berdoa. Berdoa untuk keselamatan agar kita selamat. Nah, naiklah kita langsung start pendakian. Gua, Togi, sama Akeu bertiga ngobrol berbincang. Ternyata Salak nggak seseram yang dikira orang-orang ya. Bang, namanya juga gunung, tiap tempat pasti ada penghuninya bang. Cuma kita harus hormati aja gitu. Terus si Akeu bilang, yalah, yang penting kita mah selamat aja dah, nggak usah pikirin yang aneh-aneh. Kita berjalan bertiga tuh sampai bercanda seperti biasa, nggak ada perdebatan apapun, nggak ada hal aneh yang terjadi sampai kita masuk petilasan. Ya, di pas waktu di petilasan kita istirahat bertiga, yang agak mungkin gue nggak izin ambil minum di situ. Ya, katanya kan kata orang kalau kita ambil sesuatu dari tempat tertentu kayak keramat petilasan, kita harus izin dulu kan.
Nah, salahnya gue mungkin gue langsung ngambil air di situ, langsung minum karena pertama haus, capek. Bang minta air bang, dia lagi minum, akhirnya lagi minum. Terus gue dengan inisiatif gue yang gue ngambil, plop minum, enak banget itu air dingin. 10-15 menit, lanjut lagi jalan nih dari petilasan ini. Nah mulai treknya trek tanah dan akar mulai. Jadi dari rimba sampai petilasan itu masih agak batu-batu, kayak udah disusun jalannya. Sampai itu kita langsung berangkat lagi jalan sampai pos 1. Sampai pos 1 semua alhamdulillah kita nggak ada halangan apa-apa. Akio, gua sama Togi berceria di sana. Tiba-tiba pas beres istirahat di pos 1, kayak perasaan gua tuh kayak gelisah, gak tentu kan. Gelisah, kenapa ya? Sampai gua ngelamun, sampai gua ditanya, mana ya kunaon? Gua aman gak apa-apa, cuman capek doang. Selama perjalanan tidak ada kabut, tidak ada hujan, cerah, everything semuanya baik-baik saja. Sampai kita bertiga bikin vlog mini dari GoPro, aman semua, nggak ada kendala apa-apa. Beres pelang puncak apa gue lupa itu. Beres pelang itu tiba-tiba cuaca jadi berubah bang. Berubahnya tiba-tiba kabut datang. Cerah nih awalnya, tiba-tiba kabut datang. Mungkin ini alam berubah cuaca, wajar aja. Sampai gue bikin video, ada video yang ntar gue tunjukin. Sekarang kita dilanda angin gede dan gerimis sedikit. Semoga sampai atas sana kita dapat cuaca yang memungkinkan untuk sampai puncak. So, amin. Kita aman-aman. Setelah hujan, kita maksain naik. Kita nggak berhenti, kita nggak apa-apain, kita maksain naik. Karena kalau misalnya kita diam ketika hujan, takutnya suhu badan kita turun. Lebih baik kita yaudah gerak aja sedikit-sedikit. Kakinya Akil ini hamstring sebelah sini. Itu menghambat perjalanan kita. Dia hamstring sampai jalan pun udah incet. Nggak tahu kenapa itu. Ya, akhirnya kita harus dong nolong dia. Kita bilang, kita tungguin, kita obatin. Karena puncak bukan tujuan kita, yang penting kita semua selamat. Setelah diobatin, kebetulan saya bisa ngurut. Saya urut, saya pijat-pijat, terus saya juga bawa P3K lengkap. Saya kasih pen, dibalur pen. Diam kita semua di situ. Selama kurang lebih setengah jam. Hening. Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba hening. Nggak ada obrolan? Nggak ada bang. Tiba-tiba hening. Jadi udah beres diurut sama saya. Semuanya beres, gue lagi ngerokok. Hening. Diam. Nggak tahu kenapa itu. Hening. Dan setelah hening pun, kita nggak hening tuh karena rokok. Kan rokok nggak diisep sama saya bang. Nggak lu isep juga? Nggak lu isep, gue isep. Dia diam, nggak gue isep. Posisinya gini, gue duduk. Diam. Togi diam. Akio gini. Karena mungkin sakinya yang sakit. Diam. Ini rokok udah sampai tangan. Langsung refleks dong. Kita semua bertiga langsung. Kenapa nih? Anjir, nge-freeze gitu ya? Nge-freeze. Kenapa nih? Enggak nih, gue gak isep rokok. Oh, jam berapa ini? Berapa? Lihat jam 11 kayaknya. 11. Nah, setelah itu, dia ngerasa bahwa yang menaik itu bukan bertiga. Tapi berempat. Yang ngerasa siapa nih? Yang sakit. Oh. Jadi, dia tuh nyium bau keringat. Tapi bukan dari gua. Dari yang Togi, bukan. Dari orang lain. Oke. Sampai dia bilang gini aja. Waktu kayak nge-track, dia bilang, ini keringat siapa ya? Kok ada terus dari tadi? Kenapa maksudnya? Enggak,
gue tahu keringat lu kayak gimana, dan gue tahu keringat gue. Tapi ini bukan dari kita bertiga. Mungkin buat tanah kali ya. Gue masih menghindarkan hal seperti itu ya. Cuman dia kekeh. Udah jangan dibahas. Kita berangkat aja sih, naik aja. Lagian bulan puasa ini, nggak mungkin yang gituan kan. Dengan spontannya gue bilang kayak gitu. Nggak mungkin ada yang begituan ngambil bulan puasa kan. Togi bilang, udahlah ayolah naik, ngapain depan kayak gini? Nggak penting tuh nggak, puncak di atas noh, bentar lagi. Nah, kita jalan. Dan si Akyu ini paling belakang. Gue tengah, Togi depan. Ini jalannya lama banget pak. Lama banget jalannya. Sampai gue sama Togi bilang, cing gue nyesel banget bawa nih orang. Kalau kita berdua udah dari tadi kita sampai puncak. Lu jangan kayak gitu bro. Kayak teman kita tetap. Kan kita juga yang bawa. Harus tanggung jawab juga. Ya sih ya udahlah. Dia tetap kesal aja lama jalannya. Walaupun di jalan dia bilang minta maaf. Sorry ya guys. Gue udah ngebebanin kalian. Udah lama. Udah gak apa ya naik. Ayo yuk. Kita jalan lagi. Berjalan. Selama perjalanan menuju puncak. Itu dia tetap. Ini siapa sih yang ngikutin kita? Masih kayak gitu. Ini siapa sih yang ngikutin kita? Siapa sih? Udah naik yuk. Mau pengen sampai puncak. Lapar nih gue. Udah kesel ya. Udah kesel banget gue. Udah yuk naik. Terus dia kekeh. Gue pengen tahu dulu siapa. Anjing udah gak penting itu. Tujuan kita puncak bukan yang gituan. Ini bulan puasa jing. Gak mungkin ada setan kayak gitu. Gak mungkin gue bilang. Udah mulai emosi somplok. Untung kita udah tahu penengah. Dia sebagai penengah kita. Udah. Lu kalau mau berantem. Gue kejurangin sekarang lu berdua nih. Kelar ya bener ya kan. Udah mau naik gak? Kalau mau naik ayo, kalau enggak gue turun nih sendiri. Udahlah bang, ayo naik bang. Naiklah. Kita sampai puncak. Ceritanya sampai puncak. Setelah sampai puncak, makan. Dia masih dengan linglung kayak nyari siapa. Gua sama Togi sibuk bikin konten. Dia sibuk nyari sendirian. Keringat nih. Iya. Keringat itu punya siapa? Padahal kan ya pikiran gua sama dia nggak usah dipikirin lah. Kita harus tetap fokus tujuan kita apa. Masak ceritanya gua masak, dia nggak mau makan awalnya karena kayak bingung terus siapa itu, kayak kepikiran terus sama dia. Yang akhirnya dia agak sadar sedikit, kok gua mikirin itu terus ya, kenapa ya udahlah lu jangan banyak bacot, makan aja sekarang, lu lapar itu gue yakin. Udah makan lah, akhirnya dia mau makan. Makanlah kita bertiga. Walaupun posisinya kita gak puasa. Makan kita bertiga. Foto-foto. Semua. Setelah mungkin 1 jam kita di atas makan sama foto-foto. Jam 1:30 lah. Kita mutusin untuk turun dari puncak Salak 2 Aji Saka. Kita berdoa lagi seperti biasa. Sebelum turun kita berdoa, beres berdoa, kita mau berangkat. Cuman, nih yang terakhir yang sakit tadi, tunggu dulu sebentar. Gue kebelet dong, bukan dari tadi. Kebelet, yaudah. Akhirnya kita tunggu 15 menit. Ngapain, lama banget ya. 15 menit, ngapain ya? Ya ini 15 menit khawatir lah. Kencing 15 menit ngapain aja pak? Kita cari, lagi diem pak. Diem pak. Kayak gimana dia posisinya? matung. Posisinya? Beres kencing. Diem. Merinding banget pas udah. Matung dia. Aku tanya, tepak. Lu ngapain blok? Wah baru beres kencing. Wah. Kenapa disusulin? Udah 15 menit cowok. Hah? Serius 15 menit? Goblok. Kalau nggak 15 menit gue nggak akan gue susulin anjir.
Udah, yuk balik. Nah balik, ditanya sama Bang Togi, dia kenapa? Gak akan apa-apa bang, cuma lama doang. Gue gak berani cerita. Gak apa bang. Nah, udah turun. Itu kan Salak itu jalurnya kan ketika jauh trek kan suka ada pohon yang mengerumbai ke atas, tapi akarnya tangga itu di pinggir. Posisinya lagi kabut. Pas kita turun, tiba-tiba itu di depan ada sosok hitam tinggi gede lagi meluk pohon. Ini posisi lagi kabut ya? Kabut. Otomatis kelihatan jelas dong bang. Iya. Asli jelas banget. Lagi meluk pohon. Kayak gini. Dia meluk. Posisi biasa Togi paling depan. Dia diam. Kenapa bang? Bang, kenapa? Itu di depan. Gue langsung kaget. Cing. Sumpah itu serius. Astagfirullahaladzim. Gue istighfar di sana. Ini bulan puasa, nggak mungkin ada setan. Merinding banget tuh. Sebuah jim. Gue lihat ke belakang, takutnya dia kenapa-napa. Dia juga lihat. Tiga-tiganya ngeliat semua nih. Tiga-tiganya ngeliat semua. Itu bukan Fata Morgana, dia doang. Kita semua ngeliat. Dia langsung menghela napas. Dah turun yuk. Jangan ribut, jangan lari. Walaupun kaki gue gemeter, iya gue turun. Ini sosok masih ada nih? Masih ada, kita lewatin bang. Itu merinding banget nih. Kita lewatin bang. Just kita lewatin. Nggak jauh, baru 15 menit kita ngelihat lagi bang. Tapi posisinya yang pertama lihat gue, bukan dia. Lagi turun, terus gue bilang, Bang, lu tuh bang, mana? Awalnya nggak kelihat, cuman mana? Terus gue tunjuk, kayak gini. Anjing ada lagi, serius? Dia ngeliat lagi. Dia lagi diam juga dia, ngeliatin. Kita nge-freeze selama 5 menit bang. Asli nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain bang. Udah keringet dingin, gemeter, udah cuacanya gerimis, kabut, itu jelas banget. Kalau misalkan nggak kabut nggak terlalu jelas, mungkin bayangan lah yang pikirannya. Masalahnya kabut nih. Kabut masalahnya nih, bukan bayangan. Posisinya sama, si pohonnya pun kayak sama bang. Udah setelah freeze 5 menit, dia mencoba untuk, ayo kita berangkat. Ayo udah. Menghela nafas, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga gak ada apa-apa sama kita bertiga. Kita dilewatin seperti biasa bang. Kita ngelewat, dia gak ngapa-ngapain. Cuma kita ngelewat aja, udah. Selang 20 menit, gak nyampe-nyampe bang. Nih kok, pos bawah mana gak kelihatan ya. Perasaan gue masih rimba-rimba terus itu. Udah gak mikir aneh lagi. Kita gak mungkin kesasar. Gak mungkin. Soalnya Salak kan satu jalur kan. Gak ada jalan muter-muter, gak ada. Setelah itu dia belakang teriak. Kita lagi jalan tiba teriak, innalillahi astagfirullahaladzim. Kenapa goblok? Muter kan kita berdua, kenapa? Dia ngeliat gini bang, ini kita kenapa? Lu istighfar, lu sadar anjing. Sadar. Nah, sama, kita ngelihat lagi hal yang sama. 3 kali. Kita ngelihat hal yang sama di tempat yang sama. Jadi seolah kita tuh nggak maju, mundur. Iya, cuma dimuter-muterin. Iya, padahal satu jalur kan. Iya. Terus ini nggak mungkin kejadian, nggak mungkin. Istirahat. Setelah kita lihat ketiga kalinya, kita istirahat. Langsung duduk di situ. Kita nggak langsung pergi.
Kita duduk. Kita duduk. Yaudah, kita berdoa, minum. Terus gue bilang, jangan mikir kemana-mana. Kita berdoa, semoga kita bisa pulang. Ya. Ada orang tua yang nunggu kita di rumah, pulangan kita. Nah, kita bertiga, gue sebat, mereka berdoa, gue sebat. Gue minta pertolongan. Gue pengen balik, ya Allah, gue pengen ketemu mama, gue takut. Gue belum siap buat kenapa-napa. Setelah kita berdoa, ada kucing bang. Kucing. Di gunung nih ya, ada kucing. Kucing di gunung bang. Warna oranye, masih inget jelas gue. Tingginya segini bang, kucing nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Oke, si Oyen. Nggak si Oyen. Bilangnya si Oyen orang ya. Kucing warna oranye. Oke. Diem, pinggir kita. Ada kucing nih, nah gue elus-elus. Ngapain di sini, mana jauh-jauh banget tuh. Anak lu nyariin. Dia ngelus-ngelus apa? Pimping gua, terus dia kayak ngisaratin buat ayo pergi. Dia pergi, balik lagi, dia pergi, balik lagi. Gue langsung wah, waktunya kita turun bang. Ayo, kita turun. Yakin yuk. Bismillahnya. Nah, turun, kita dibimbing dia. Dia kayak yang nuntun kita loh. Okay. Kayak yang nuntun kita dia tuh. Dia di depan, kita bertiga ngikutin dia. Sambil kita bertiga pegangan tangan, takut kenapa-napa, sambil baca doa juga. Selang setengah jam lebih kita ngikutin dia, tiba-tiba kabut kebuka bang. Kabut kebuka. Itu pun pas setelah kita ngelintas pelang apa lu pegang namanya. Ada pelang itu. Puncak apa namanya. Gue gak terlalu ingat puncaknya. Setelah kita ngelewatin itu, cerah. Kita gak ngelihat kabut, gak ngelihat hujan. Malahan di bawah tuh kelihatan cerah banget. Gak ada gerimis atau apapun, gak ada. Alhamdulillah, cerah. Kita ngadem dulu dah, udah kedinginan. Ngadem dulu. Ini kucing hilang. Ngilang kucingnya bang. Lah kan tadi di depan lu. Iya, hilang. Kita selang kayak, lah cerah nih. Pandangan kita nggak fokus kasih Oyen lagi. Kita cerah nih. Duh, kita gimana? Buka kantong lah, terus buka jas hujan. Nyari si Oyen kagak ketemu. Gila sih. Kucing tiba-tiba ngilang. Tiba-tiba ngilang kucing. Lah kita nggak mau ambil ribet. Karena udah kejadian kayak tadi, jadi setelah kita ngadem buat ngangetin badan, kita langsung turun. Wah tuh lari-larian langsung bang. Nggak pelan-pelan lagi kita. Langsung lari-lari karena takut yang enggak. Setelah lari-lari, kita sampai ke petilasan tadi. Turun, itu posisi jam 4:30 sore. Di petilasan itu. Udah istirahat, nah di situ gue nyium bau melati. Bau melati. Wah, melati itu kental banget. Jadi bukan melati, udah kental banget tapi cuman kayak ngelewat bang. Oke. Kayak ngelewat sih baunya tuh. Udah, cing bau melati. Nyium nggak? Ya nih. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Di situ udah badan semua udah merinding semua, udah nggak akan bener cabut kita. Itu padahal baru duduk, kita cabut langsung. Udah disuruh pulang kayaknya sama penghuni setempat. Kita pulang, tes turun di vegetasi kita. Ketemu lagi ya sama abang-abang yang pagi-pagi. Penjaga. Iya, nungguin. Jadi seakan-akan dia tahu kita mau turun. Dia bilang langsung ke kita tanpa basa-basi. Pulang. Pulang. Oke bang,
kita mau turun kok. Yaudah, hati-hati ya di jalan pulang. Ya bang, makasih. Kita naik motor, jalan motor, kita bertiga langsung ke base camp Siliwangi lagi. Itu sekitar 10-15 menit jaraknya. Sampai base camp Siliwangi, si ibu langsung ngasih kita air putih 3, diminum dulu, langsung habisin ya. Ya kita langsung minum dong. Yeah. Kita minum, tiba-tiba ngantuk langsung. Kita belum mandi, belum ngapain, setelah minum kita tiba-tiba ngantuk. Mata tuh kayak ditarik buat tidur langsung gitu. Yeah. Kita nggak bisa nahan. Langsung lah tidur kita. Tidur selama 3 jam. Berarti 5, 6, 7, dan 8, setengah 9 kita bangun. Setelah bangun, udah enakan. Udah bu, udah istirahat, mandi. Hati-hati di jalan kalau mau pulang. Nah, akhirnya sebelum kita pamitan, kita packing, prepare barang-barang kita yang di base camp, takut ada yang ketinggalan. Yeah. Terus kita berdoa juga, pamitan ke si ibu, bu maaf ya, kalau misalkan kita naik bulan puasa ya nggak apa-apa, yang penting kalian selamat, hati-hati ya di jalannya. Yeah. Ibu udah bilang hati-hati lagi, udah 2 orang yang bilang hati-hati. Akhirnya setelah kita berpamitan dengan pihak base camp di base camp Siliwangi, kita balik di arah menuju puncak. Itu Togi hilang kesadaran bang. Gue yang dibonceng ngedadak tidur, dia tidur juga yang naik motor. Jatuh. Mas maju, udah ke tengah, truk di depan ngelaksonin sama lampu tembak. Oke. Langsung bangun dong. Kita langsung rest area karena mungkin kita ngantuk. Ah. Jadi dia tidur, gue tidur di satu motor yang sama. Iya. Posisi motor masih maju. Bahaya sih itu. Tapi dia normal, yang cedera ini normal bang. Dia nggak ngantuk nggak apa-apa. Kita berdua doang. Mungkin emang kitanya ngantuk. Kita di pom bensin, gue sampai tidur di pinggir jalan karena ngantuk banget ya. Dah tidur. Setelah tidur kurang lebih 1 jam, bangun kita berdua. Sebat, langsung berangkat. Gitu bang lagi. Itu arah menuju Bandung. Beres pada larang. Lagi ngebut posisinya. Tiba-tiba aja. Kayak gitu bang. Dua-duanya lagi. Dan itu yang kedua kalinya bukan truk tapi mobil. Ih. Mobil itu. Dikelaksonin, tit. Terus kamu tembak. Sadar lagi kita. Banting setir lagi. Udah gak akan bener Gin. Ini yang kita harus cepat balik. Kita harus cepat sampai ke sana ke rumah masing-masing. Yang anehnya, itu orang ngatur gak apa-apa. Dia babas-babas aja bang. Bisa kayak gitu. Setelah kita lewat kayak gitu, kita pun alhamdulillahnya sampai ke kosan gua bertiga tuh. Yeah. Kita beres-beres keril, semua peralatan. Terus tiba-tiba bilang, apa yang kita alami bener gak sih? Gue masih gak nyangka. Dan gue juga gak tahu ini real apa enggak gitu. Sumpah nih, pertama kalinya dalam seumur hidup gue naik gunung. Baru kali ini bang. Makanya gue bilang aman-aman aja. Ini baru pertama kali? Iya, pertama kali lihat nih kayak gitu di gunung. Ya salak lagi ya. Salak bang. Yang awalnya gue ngeremehin. Gak ada apa-apa lah, namanya bulan puasa, gak mungkin lihat setan. Iya. Sompralnya gue waktu di gunung. Ngimbasnya ke teman-teman yang lain juga. Nah, ini kan lu untuk meyakinin teman lu untuk naik Salak kan, tadi lu sempat bilang kalau teman lu nanya ke lu, kan Salak tuh horor ya. Lu yakinin gak ada horor ya? Iya, gak ada. Gimana setelah ngalamin kejadian itu tuh? Mereka shock semua. Diem. Dan sempat nyalain gue. Karena lu sih, lu ngomong gak dijaga. Katanya aman-aman aja. Buktinya mana sekarang? Gue hampir mati. Gue hampir bisa balik. Tapi ya direrai kembali. Udah daripada kita berantem, kita bertiga yang penting udah selamat sampai rumah sekarang. Udah ada di Bandung. Tinggal 10-15 menit ke rumah. Kalau lu gak yakin perjalanan sekarang, tidur sekarang, berangkat pagi-pagi. Yang akhirnya berangkat pagi-pagi mereka berdua.
Pagi. Berangkat pagi-pagi. Selama di kosan kita nyeritain semua tentang kejadian di Salak. Kenapa kita nge-freeze. Dan dia pun sudut pandang mereka berdua berasa kayak ngobrol biasa. Sudut pandang mereka berdua ya. Ya, Akeu dengan kakinya, Togi dengan handphonenya, tapi sambil ngobrol. Tapi perasaan gue nge-freeze. Wah. Sampai bengong. Yakin lo? Demi Allah bang, gue gak bohong. Ngapain bohong anjir? Udah mau gak puasa bohong. Tambah dosa gue. Gak, gue ngerti. Terus Keo yang bau-bau itu gimana? Nah itu yang gue aneh. Yang itu ya? Iya. Hilang itu pas setelah petilasan. Dia bilang setelah petilasan trek turun, itu bau keringat baru hilang. Oke, tapi rasa penasaran dia untuk nyari udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Stop di situ. Stop di situ. Jadi pas kita lihat sosok itu penampakan, dia tuh masih pengen nyari-nyari sosok tersebut siapa itu. Oke. Tapi setelah lewat petilasan, bau itu hilang, penasarannya pun hilang. Itu ikut hilang. Gila. Pendakian tuh bulan puasa Bulan ya. puasa ya bisa kayak gitu bang. Ini nggak puasa tapi akhirnya. Apa? Akhirnya nggak puasa. Akhirnya nggak puasa. Nggak puasa ya. Nggak Walaupun puasa. niatnya tadi ya gue kuat Iya, ya. niatnya Akhirnya puasa ya. Wah luar biasa nih cerita pendakian Gunung Salak tahun 2023. 2023. Belum lama tahun kemarin berarti ya? 2 tahun kemarin. Iya 2 tahun kemarin lah ya. Iya. Dan ngalamin hal seperti ini dan baru pertama kali. Iya horor untuk horor. Untuk horor dan ngeliat langsung ya. Penampakan real di gunung itu seperti apa? Tadi lu kan sempat bikin mini vlog ya. Nanti gue minta videonya. Iya ada. Untuk Ntar melengkapi cerita ini. ada. Ntar gue kasih. Mantep. Nah di sini gue mau kulik-kulik sedikit lah Boleh. tentang cerita lu Gunung Salak. Ini berarti Gunung Salak naik motor nih. Iya motoran. Motoran. Nah, itu nggak capek cuy. Iya dibilang capek-capek. Tapi memang udah direncanakan dari jauh-jauh hari. Enggak. Oh enggak. Enggak di jauh-jauh hari. Jadi Dadakan, kita tuh tim atau- dadakan. Oke. Tim dadakan. Kemanapun kita berangkat, Mm-mm. tim dadakan. Khususnya gue sama Bang Togi. Ke Garut pun kita jam 12 malam pak. Ke Santolo gas. Pulang kerja jam 8. Mhm. Jam 9 chattingan. Gas yuk Santolo. Sekarang yaudah gas berangkat. Tim dadakan. Dengan waktu yang singkat juga Iya. waktu ke Salak sehari tok doang tuh ya. One day trip. One day trip, gila perjalanan. Jalur darat di Salak pun juga ngalamin hal yang sangat gokil banget. Nah, tapi di sini gue mau ngulas tentang pendakian lu Gunung Salak. Ini kan ada beberapa pesan ya dari pihak base camp sebelum lu naik. Iya. Lu nggak sempat nanya lebih detail. Enggak. Gua nggak notice ke sana. Atau Karena dengan- firasat lain gitu. Dengan pedenya gua nyangka, nggak apa-apa. Semua pendakian sama aja. Gimana sugesti kitanya? Oke. Di sini gue masih penasaran sama orang yang jagain pintu Iya. rimba itu ya. Itu orang suruhan dari pihak base camp atau memang dia di situ? Lu Oh iya, gua nanya. Itu yang pas gua turun ya. Iya. Gua tanya ke si bapaknya, Pak itu yang di pintu rimba siapa? Oh, itu yang memang suka di sana. Suka jagain beres-beres. beres-beres apa nih? Kan di pas pintu rimba Salak. Di sininya ada ruangan kan. Ada gubuk lah. Nah, di sini emang suka beres-beres di situ. Beres-beres gubuk. Iya, sama ya bersihin sampah. Oke. Yang sekitarnya. Memang stay di situ. Stay dia? di situ kayaknya. Oh, jadi memang benar orang nih ya. Ya, benar orang itu. Oke, nah setelah kejadian lu ini dari pihak base camp ini ada nggak sih kayak pesan-pesan dari mereka itu? Lebih ke hati-hati, jangan pernah sompral lagi di gunung. Langsung ngomong jangan pernah sompral gitu. Pas kita mau pulang, lain kali jangan sompral di gunung ya. Anjir, bisa nebak begitu dia. Iya, aneh bang. Oke. Ayo pak, makasih ya. Kita pulang dulu, hati-hati jalannya. Nah, kita pulang. Ini kan kita bicara tentang sompral di gunung ya. Sebenarnya kan kalimat yang lu ucapkan di gunung kan gak terlalu Sompral sih kalau nggak gunung terlalu ya. sompral banget ya. Tapi impactnya sampai segitu ya. Menurut lu pribadi ada nggak sih hal yang paling fatal saat pendakian lu saat itu? Yang saat paling fatal, mungkin karena gue ngambil air tanpa permisi. Oke. Yang gue pikirin itu. Karena kan itu air di pinggir makam keramat kan. Tempat orang-orang jalan ke sana. Iya. Dan gue ngambil sembarangan tanpa permisi. Mungkin dari sana.
Oke, ini menurut pemikiran Iya, lo ya, pemikiran firasat lo ya, itu aja. pribadi gua. Nah, memilih Gunung Salak lewat Haji Saka, kenapa tuh? Karena climbingnya itu, track climbingnya. Oh, Kita penasaran di sana. Saya untuk pribadinya saya ya, iya. penasarannya di sana. Oke, makanya ngambil lewat jalur Iya, situ. bukan Cimelati Iya, oke. atau Jisaka. Nah, teman lo yang nge-freeze, yang pas lagi kencing tuh selama 15 menit, apa yang dirasain sama dia ketika lu balik? Kan lu bahas tuh di kosan. Apa yang dirasain sama dia tuh selama dia diem selama Dia kencing doang. Ini masalah kencing sampai 15 menit nih. Iya, tapi dia nggak sadar. Dia kayak kencing, ngeliatin pemandangan sambil enak gitu, walaupun agak kabut-kabut dikit katanya. Iya. Jadi kencing ngambil liat pemandangan gitu doang. Jawabannya kagak ada yang lain, Bang. Anjir. Tapi lu 15 menit, Cok. Dah, gak mungkin. Gue cuma berapa menit doang. Matamu, bilang. Dia cuma gak ada pembahasan lain dia. Sumpah demi Allah, Cok. Gue gak. Dia ikut cuma kencing doang. Dia keke dengan statement kayak gitunya. Oke. Nah, dari semua cerita lu nih di Gunung Salak, menurut lu pribadi, Gunung Salak dari sudut pandang pribadi lu setelah lu udah mendaki Gunung Salak, kayak apa? Pandangan gue tentang Gunung Salak. Gunung yang emang banyak penyimpan misteri. Dan juga untuk segi alamnya emang indah. Dia tropis banget. Oke, berarti mistisme dan Indah. indah ya. Indah, tapi kita ada sesuatu di balik kata indah itu. Oke, semoga kisah lu ini bisa menjadikan pelajaran juga buat lu ya ke depannya, dan teman-teman semua yang menonton kisah ini juga bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Oke, thank you banget nih. Boleh nitip pesan gue? Boleh, buat para pendaki? Boleh. Nah, sebelum kita menutup cerita kali ini, lu punya pesan-pesan? Ya, untuk masukan buat para pendaki semua, lu semua jangan sampai mendaki karena FOMO atau pengen ikut trendy tanpa persiapan yang matang. Oke. Gua sekalipun yang emang udah beberapa kali ke gunung, tapi dengan mindset persiapan yang kurang, bakal fatal akibatnya. Karena satu lagi, mindset kita harus tetap positif. Dan juga perlengkapan pun harus mendukung ketika kita naik gunung. Yeah. Jangan ambil apapun selain gambar, dan jangan tinggalkan apapun selain sampah. Jangan Terbalik, mohon maaf. Terbalik. Maaf deh. Oke, diulang ya dia. Dan ketika kita ke alam, kita mempertaruhkan semuanya yang ada di tubuh kita, termasuk nyawa. Dan jangan ambil apapun selain gambar, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kaki. Jangan membunuh apapun kecuali Waktu. Oke, thank you banget, Bang. Siap, ya, Bang. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi dari gue Indra. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.